Kalau sudah dua orang berhubungan, maka pengaruhnya adalah kedua-duanya. Mungkin satu yang memulai, tapi tetap ada hubungan ya cinta kasih dari keduanya. Kalau tidak demikian, maka akan cepat terputus. Apalagi dalam hal di mana masyarakat atau keluarganya pun pada awalnya pasti tidak setuju. Tapi kalau misalnya sudah tidak dapat dicegah, maka itu tanda bahwa kedua-duanya saling menyayangi, walaupun dia kakak beradik. Dan saat proses penangkapan, si kakak kan ditangkap abangnya Bu. Si adik malah menangis dan berstatement bahwa aku tunggu Kak kepulangannya. Sebegitu lirihnya. Kita bayangkan dari segi apa? Dari segi mana sampai bisa ditangkap? Mereka kan belum menikah. Kalau belum menikah, jelas bisa ditangkap. Apalagi sudah terbukti ada anaknya. Jadi memang melakukan semacam ya perzinahan lah. Dan pernikahan mungkin juga tidak dilakukan, itu yang jadi masalah. Tapi kalaupun misalnya terjadi pernikahan, tapi pernikahan itu kan sudah bertentangan dengan beberapa, bertentangan dengan agama, bertentangan dan dalam segi biologis bahwa dalam kenyataannya kalau perhubungan satu darah itu seringkali anaknya cacat. Itu sudah ada di beberapa pembuktian bahwa anaknya bisa rupanya itu agak lain dari kasarnya cacat. Jadi dalam hal ini akhirnya terjadi suatu pelarangan. Tinggal kok pelarangan ini tetap dilanggar, kecintaannya tetap sama, maka otomatis dia berlaku sebagai seorang yang cinta. Jadi kakaknya ditangkap, maka adiknya tetap cinta dan tetap menunggu. Jadi cinta itu tidak hilang. Kira-kira melihat kasus ini Bu, apa sih Bu yang dipikirkan mereka tuh sampai bisa melakukan hubungan ya. Sekarang kita bayangkan bahwa hubungan cinta itu bukan terjadi mendadak, tapi terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian akhirnya saling cinta, dan kalau cinta itu meletak, yang terjadi bisa terjadi sampai pada hubungan suami istri. Ini yang terjadi. Jadi dalam hubungan cintanya sebetulnya hal yang wajar yang terjadi. Yang tidak wajar adalah bahwa ini terjadi pada kakak adik dalam hubungan saudara. Kira-kira apa juga yang membuat orang tua mendukung langkah yang dilakukan oleh anak? Karena kita tanya, apakah betul orang tuanya mendukung? Atau pada awalnya tidak tahu, kemudian Menutupi. ya kakak adik itu kalau saling menyayangi dan orang tuanya senang, hanya tidak tahu bahwa ini terjadi sampai jauh. Kalau sudah jauh, apakah orang tuanya betul-betul tidak mencoba untuk memisahkan, atau karena sudah terlanjur maka orang tuanya terpaksa mendukung? Dia mau melihat siapa? Apakah salah suka anaknya dipersalahkan atau tidak dipersalahkan, tapi mendukung tapi secara diam-diam, di mana sebetulnya dalam hati mereka juga tidak setuju. Bu, adiknya ini apa mengalami Stockholm Syndrome? Sebetulnya kita tidak bicara ini masalah sindrom, tapi lebih masalah bahwa mereka itu menjalin hubungan cinta dan kebetulan ini saudara. Bu, biasa pemicunya ini selain karena krisis keimanan disebabkan karena faktor maaf Bu, tingkat pendidikan yang rendah juga pengaruh nggak sih Bu? Sebenarnya krisis keimanan juga, tapi bukan sepenuhnya. Yang jadi persoalan adalah perbandingan antara rasa cinta kasih dan keimanan. Kalau memang keimanannya kuat sekali, maka dia tidak akan melakukan. Kalau keimanannya rendah tapi tidak ada cinta, itu juga tidak akan dilakukan.
bahkan mungkin saja kakak beradik betul-betul bermusuhan. Jadi ini masalah perasaan dan cinta, dan ditambah lagi apakah imannya membuat dia tetap berpisah atau tidak memperdulikan. Kalau untuk tingkat pendidikan ya keduanya mungkin ke sekolah gitu Bu. Jadi kayak nggak memandang bahwa itu emang tidak diperbolehkan gitu Bu. Sekarang Pelanggaran Bu. dalam hal tidak sekolah itu kan kita lihat dari segi apakah jadi utamanya itu tetap cintanya ada atau tidak. Kita lihat begitu banyak yang tidak sekolah, tapi apakah betul mereka cinta? Kan nggak juga. Jadi ini merupakan suatu perkecualian bahwa biasanya dari kecil orang sudah tahu masalah hubungan cinta kasih antara kakak dan adik itu seharusnya tidak terjadi. Tapi ternyata keterusan itu mungkin sebelumnya juga saling menyayangi, saling melindungi, tapi akhirnya sampai pada perbuatan yang sifatnya hubungan suami istri. Berarti bisa bilang kondisi psikis keduanya itu gimana sih kok sampai bisa melakukan hal tersebut? Ya, sekarang kita bayangkan kalau orang sudah betul-betul jatuh cinta, kemudian sekarang pelanggaran yang sifatnya pelanggaran seksual sekarang kan sudah terjadi di mana-mana. Lain daripada dulu, mungkin mereka tidak sampai melanggar, tapi sekarang pelanggaran seksual begitu banyak sehingga mereka pun melakukan pelanggaran. Tapi dasarnya tetap ya salah satunya adalah masalah saling cinta dan memang imannya kurang kuat. Iman kurang kuat, jelas apapun akan tidak dilakukan. Hubungan percintaan antara keluarga ini kan sangat dilarang ya Bu. Kira-kira apa sih Bu yang bisa membuat mereka tuh jerah dengan tindakan yang sudah dilakukan? Sebetulnya kita melakukan itu sejak awal, jadi jangan membuat orang sudah terlanjur cinta. Kalau sudah sangat cinta, itu susah untuk kita lepas. Ya mereka sendiri akan melepas. Tapi kalau kita bayangkan, mereka dari kecil sudah saling mengenal sifatnya, sudah saling menyetujui sifat masing-masing. Jadi ini akan jauh lebih sulit daripada misalnya perpisahan dari suami istri pada umumnya, karena mereka seringkali ada beberapa hal yang disembunyikan, beberapa sifat. Akhirnya setelah sifat itu kelihatan, maka mereka bisa bercerai. Tapi ini kan lebih sulit karena sudah tahulah cacat masing-masing. Tapi dengan viralnya mereka sekarang ini dan adanya hukum, kira-kira itu juga tidak bisa membuat mereka jerah ya? Untuk jaminan mereka itu agak sulit menurut saya. Mereka tetap akan secara diam-diam, apalagi mereka kan kakak adik. Apakah mungkin kita pisahkan kakak adik tidak boleh serumah? Kan sulit juga. Jadi banyak kesulitan yang akan terjadi karena ya mereka juga kalau sudah pergi sama-sama juga wajar, kakak adik hidup serumah juga wajar. Yang salah adalah tidak mengikuti peraturan kedaerahan atau aturan adat, aturan hukum yang melakukan hubungan dalam yang tidak tepat. Tapi itu pun sekarang kita bayangkan, sekarang kan juga cukup sering terjadi di kalangan anak-anak remaja juga terjadi ya. Jadi mungkin Bu ada tips dari Ibu agar keluarga tidak terulang kembali kasus yang Ya, seperti mungkin ini. dari kalau sudah kelihatan ada sesuatu yang terlalu dekat, barangkali perlu dibuat cerita-cerita supaya tahu. Karena kalau kita misalnya kakak dan adik terlalu dekat, lalu kita mengatakan jangan melakukan hubungan seksual, itu kan juga cukup sulit kan. Belum tentu mereka sampai ke situ. Mungkin mereka hanya ya sebagai kakak adik yang terlalu dekat.